Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsi. Saya dosen jurusan Hama Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar perlindungan tanaman dengan kode PPT 2002. Nah, mata kuliah ini bisa diambil oleh mahasiswa di semester 3 dan seterusnya, yaitu tepatnya adalah tingkat 2. Nah, mata kuliah ini bisa diambil di semester ganjil dan semester genap. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang salah satu yang mendukung cabang keilmuan saya, yaitu pengendalian hama terpadu. Nah, mata kuliah ini dengan SKS 3 SKS ya, terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum. Di sini saya akan membuat tentang ringkasan sedikit mengenai mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman dengan kode PPT 2002. Mata kuliah ini lebih dikhususkan pada pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan tanaman dan serangan hama penyakit tanaman. Pembahasan meliputi hama dan penyakit tanaman, jenis-jenis hama, dan tipe kerusakan serta kerugian yang ditimbulkan oleh hama tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis patogen, penyebab penyakit tanaman, dan gejala yang ditimbulkan serta kerugian yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Baiklah, selanjutnya teknik-teknik pengendalian hama pada tanaman, teknik-teknik pengendalian penyakit pada tanaman, contoh-contoh kasus hama dan penyakit penting, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk budidaya tanaman sehat secara berkelanjutan melalui sistem perlindungan tanaman yang tepat. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem proteksi tanaman yang efisien dan efektif bersama tim yang multidisiplin. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengkomunikasikan aspek-aspek proteksi tanaman secara menarik, efisien, efektif, dan produktif. Mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen, dibagi menjadi 2, yaitu bidang hama dan bidang penyakit. Nah, bidang hama, salah satu dosen yang mengampu adalah saya sendiri, kemudian Profesor Dr. Insinyur Siti Herlinda, MSI. Selanjutnya di bidang penyakit ada Dr. Insinyur Suparman SHK dan Insinyur Bambang Gunawan, MSI. Metode yang saya ajarkan pada mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman yaitu dia delivery, interaktif, dan achievement. Ketiga itu saya terapkan di dalam mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Baiklah, mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama di bidang hama, pertemuannya sebanyak 8 kali, kemudian dilanjutkan di bidang penyakit, yaitu pertemuan sebanyak 8 kali. Pada pertemuan hama ini dimulai pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Nah, untuk materi hama yang akan kami sampaikan yaitu pertama, materi tentang batasan dan ruang lingkup dasar-dasar perlindungan tanaman, serangan hama, dan gejala serangan. Pada pertemuan kedua yaitu tentang hama tungau, hama tikus, dan teknik pengendalian. Pada pertemuan ketiga yaitu tentang babi hutan, burung, siput yang bersifat sebagai hama, dan pengendalian. Pertemuan keempat yaitu pengendalian serangan hama secara kultur teknis dan pengendalian secara hayati. Nah, kelima adalah pengendalian serangan hama dengan varietas tahan
dan pengendalian hama secara fisik dan mekanik. Pertemuan ke-7, pengendalian hama dengan peraturan undang-undang atau karantina. Selanjutnya pengendalian serangan hama secara kimia dan alat aplikasi yang digunakan. Pertemuan ke-7 yaitu pengendalian menggunakan jantan mandul dan pengendalian serangan hama secara terpadu. Pada pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, metode yang kita berikan yaitu tentang pengajaran yang berbeda, yaitu tentang penyakit yang akan disampaikan oleh dosen yang berbeda yang bidang penyakit. Yang pertama itu ada tentang filosofi gangguan penyakit pada tanaman, proses infeksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertemuan ke-10, gejala penyakit tanaman. Pertemuan ke-11, jamur patogenik pada tanaman. Pertemuan ke-12, bakteri patogenik pada tanaman. Pertemuan ke-13, virus dan nematoda patogenik tanaman. Pertemuan ke-14, pengendalian penyakit secara inklusif, eradikasi, fisik dan kultur teknis. Pertemuan ke-16, pengendalian penyakit secara biologis dan kimiawi. Pertemuan selanjutnya yaitu UAS yang akan disampaikan oleh dosen yang mengaku di bidang penyakit. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman merupakan mata kuliah yang mendukung IKU 7 Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini, mata kuliah ini terdiri dari project base atau case project, kemudian kognitif atau pengetahuan. Nah, di dalam IKU 7, mata kuliah yang tergolong dalam IKU 7 adalah mata kuliah yang memiliki project base-nya 50% dan kognitif 50%. Nah, baiklah, untuk aktivitas mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman sebanyak 30%, hasil proyek 20%, kognitif dan pengetahuan terdiri dari 50% dengan komponen tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Baiklah, itu saja sekilas mengenai mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Baiklah, untuk kegiatan belajar mengajar pada program studi proteksi tanaman untuk mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman tercatat di dalam e-learning Universitas Sriwijaya, baik absen, RPS, materi perkuliahan, tugas akan direkap di e-learning Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Ya, nanti kalian silakan download di e-learning, itu ada RPS ya. Itu kalau kalian mau mencari materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama proses perkuliahan dasar-dasar perlindungan tanaman. Sekarang saya mau bertanya ke kalian, ketika kalian mengambil mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, ya, di dalam benak kalian apa sih yang tergambar mengenai mata kuliah ini? Oke, ada yang mau kasih komentar, mau kasih tanggapan atau pertanyaan, silakan. Oke, silakan sebutkan nama, ya, siapa namanya? Oke, silakan. Dasar-dasar perlindungan tanaman itu merupakan mata kuliah tentunya akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk melindungi tanaman yang kita budidayakan agar nanti hasilnya tidak merugikan kita. Nah, tentunya sebelum melakukan perlindungan tanaman, kita perlu mengetahui nih apa aja yang mengganggu tanaman kita, mulai dari hama, penyakit, dan sebagainya. Dan setelah mengetahui apa yang mengganggu, pastinya kita bakalan melakukan hal apa aja nih yang perlu kita lakukan untuk melakukan perlindungan tanaman kita, baik mulai dari sebelum melakukan budidaya, seperti menyiapkan lahan dan sebagainya. Mungkin itu dari sisi Bapak. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau kasih argumen atau pertanyaan mengenai ketika kalian mengambil mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, apa sih yang di benak kalian yang tergambar? Ya, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan, silakan berdiri, perkenalkan siapa namanya. Baiklah, nama saya Dharma Prasetya dari kelas HPTA. Mungkin di sini saya ingin bertanya mengenai cara-cara perlindungan
tanaman yang tepat. Nah, karena kita tahu juga kan dalam mengendalikan hama itu perlu perhatian yang khusus. Itu saja, Bapak. Oke, ya. Terima kasih Dharma, terima kasih Suci. Oke, nanti pertanyaan dan argumen kalian itu akan kita bahas selanjutnya di layar. Silakan kita perhatikan di layar di sini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke sini, ke serangga hama, kita harus tahu dulu ketika kalian menanam budidaya suatu tanaman, ya, kalian menjaga atau memelihara tanaman itu dari kapan sampai kapan. Oke, itu harus diperhatikan. Jadi kalian memelihara tanaman yang kita dibudidayakan itu dari kapan sampai kapan? Ada yang mau menjawab? Dari kapan kita memperhatikan tanaman? Dibilang ada temanmu bilang tadi harus diperhatikan supaya apa? Pertumbuhannya itu bisa maksimal dan produksi di bidang tanaman itu bisa maksimal. Dari kapan sampai kapan kita menjaga tanaman tersebut? Saya Rizal Sukaidin. Menurut saya Pak, dari kita mulai menanam hingga kita melakukan panen. Jadi kita harus menjaga tanaman tersebut dari serangan hama. Oke, terima kasih Rizal. Memang ya, untuk menjaga tanaman itu supaya tumbuh optimal, ya, optimal dan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal dengan cara apa? Kita menjaga tanaman itu dari benih sampai pasca panen. Jadi kenapa? Benih juga harus kita perhatikan. Benih yang sehat itu dapat menciptakan pertumbuhan tanaman yang sehat. Ya, ketika dalam proses pemanenan kita harus hati-hati. Nah, karena apa? Pemanenan ini bisa menyebabkan apa? Menyebabkan timbulnya serangan hama dan penyakit. Karena apa? Karena terbawa dari lapangan ketika kita simpan. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kita jaga untuk menghasilkan pertumbuhan secara maksimal. Oke, kalian tahu nggak? Sebelum kita masukkan ke sini, organisme pengganggu tanaman siapa saja? Oke, organisme pengganggu tanaman siapa saja? Silakan angkat tangan yang tahu. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Disa Ulfatia dari Mahasiswa. Jadi organisme pengganggu tanaman itu meliputi hama, penyakit, dan gulma. Baik Disa, terima kasih ya, benar. Organisme pengganggu tanaman itu ada 3. Pertama adalah hama, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga adalah gulma. Nah, pengertian hama itu adalah semua organisme yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Ya, ketika kita menyatakan hama, ya, apabila dia merugikan secara ekonomis. Kalau penyakit adalah gangguan fisiologi tanaman. Jadi tanaman itu, misalnya kalau kalian lihat tanaman yang menjadi kerdil, ya, itu ya, ada bercak, ada korosis, itu bisa kalian lihat itu adalah akibat gangguan fisiologi tanaman. Kalau gulma apa? Gulma itu tumbuhan yang tidak diinginkan yang tumbuh di tanaman dibudidayakan. Oke, baiklah. Untuk materi pertama kita akan membahas mengenai serangga hama yang penting di Indonesia. Oke, ketika kalian lihat ini ya, perhatikan ya, serangga, ciri-ciri serangga. Ketika kalian, oh ini serangga, oh ini bukan serangga, ketika kalian sudah bisa membaca ciri-ciri serangga. Ciri-ciri serangga yaitu pertama apa? Dia mempunyai caput atau kepala. Yang kedua dia mempunyai apa? Torak atau dada. Yang ketiga punya apa? Abdomen. Selain itu apa? Kita lihat lagi. Tungkainya ada berapa? 3 pasang. Kalau lebih dari 3 pasang atau kurang dari 3 pasang, dia tidak dikatakan sebagai. Oke, terima kasih. Berarti paham ya batas sini. Kita lanjut. Oke, nah ini ya sistem pernapasan ya. Bisa kita lihat di sebelah kanan itu ya, bisa kita lihat sistem pernapasan yang menggunakan trakea ya, bisa kita lihat di sini. Nah, kalau di sebelah kanan ini, sebelah kiri ya, sebelah kiri seperti ini, kita bisa lihat ruas-ruas tubuh serangga ya. Itu yang sudah bilang tadi ya. Kalau bagian toraknya itu ya, toraknya itu terdapat antena ya, terdapat mata oceli, mata menjemuk, dan alat mulut. Sedangkan bagian dada atau torak itu terdapat 2 pasang sayap ya, 3 pasang
tungkai. Nah, selanjutnya ada abdomen. Ada bagian membedakan serangga jantan dan serangga betina itu terletak dari ovipositor. Oke, berarti udah paham ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita lihat ya. Ya, bentuknya kecil, multi generasi. Ya, dia mempunyai serangga itu ada yang terbang atau semua serangganya terbang? Ya, kalau serangga yang tidak memiliki sayap atau serangga yang tidak terbang, dia termasuk kategori apterygota. Kalau atau serangga primitif. Ya, tahu nggak ordonya apa saja? Tisa, Nura, Colombola, Protura. Ya, itu ya salah satu serangga yang tergolong ke dalam ordo primitif atau serangga yang tidak terbang atau apterygota. Kalau serangga pterygota banyak ya, serangga-serangga yang termasuk ordo Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, ya, Homoptera, itu ya bisa kita lihat. Oke, selanjutnya ya, kalau kalian ketiga melihat ini apa? Siklus hidup ya, siklus hidup atau metamorfosis pada serangga. Kalau metamorfosis pada serangga ada berapa? 4. Yang pertama apa? Ametabola berarti tanpa metamorfosis. Contohnya siapa tadi ordonya? Colombola. Kalau tahapan-tahapannya telur, gayat, dan imago. Selanjutnya, kalau setelah tadi ametabola, selanjutnya perkembangbiakan metamorfosis apa? Holometabola. Ini tahapan-tahapannya terdiri apa saja? Telur, larva, pupa, dan imago. Oke, di sini ordonya siapa? Lepidoptera. Baik ya, bisa dipahami. Selanjutnya, ordo metamorfosis apa? Hemimetabola. Hemimetabola ini tahapannya apa? Telur, Gayat. Contohnya capung ya, bisa kita lihat. Nah, kalau di ordo Odonata ya, capung ini dari Hemiptera itu nayatnya berada di air. Jadi berbeda habitat dengan imago. Selanjutnya yang terakhir apa? Paurometabola. Tahapan-tahapannya telur, imago. Contohnya dari ordo apa? Orthoptera. Oke, berarti kalian sudah paham ya, bisa membedakan ya metamorfosis ya, bisa kita paham ciri-ciri serangga, kalian harus paham ya. Kalau sudah tahu seperti itu, kita bisa membedakan mana serangga, mana bukan serangga. Nah, ini ya yang dia timbulkan. Nah, dia menyerang bagian titik tumbuh dari tanaman jagung. Nah, ya, umur berapa dia menyerang? Ini mulai menyerang itu umur jagung mulai umur 2 minggu. Ya, 2 minggu dia sudah meletakkan telur, kemudian dia akan menetas. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Bahayanya kenapa? Ya. Oke, bahayanya kenapa? Ketika dia menyerang titik tumbuh akan menghambat pertumbuhan dari tanaman jagung itu sendiri. Oke, ini juga bisa kita lihat imagonya ya, dari mana yang jantan, mana yang betina bisa kita lihat juga. Oke, ini gejala serangan yang ditimbulkan pada tanaman jagung ya, bisa kita lihat. Ini ya, kalau dia terlihat seperti ini, gejala serangan seperti ini akan mengakibatkan apa? Pertumbuhan tanaman jagung akan terhambat. Nah, kalau sudah seperti ini, proses pemulihan itu agak susah. Nah, kalau sudah seperti ini, pertumbuhan dan jagung yang dihasilkan juga akan berkurang. Telur yang terparasit, kalau kalian melihat telur yang terparasit itu bisa kita bedakan ya. Dari apa? Telur itu akan berubah menjadi warna hitam. Ya, akan berubah menjadi warna hitam. Perbedaan larva Sporoptera frugiperda dengan yang lain. Yang jelas, frugiperda itu dia memiliki huruf Y terbalik pada bagian kepala atau caput. Oke. Selanjutnya,
Nah, ini ya kalau kita cara mengidentifikasi untuk strategi pengelolaan dari hama ini ya. Pertama kita identifikasi dengan cepat ya, terkomunikasi dengan baik, pengendalian secara tepat, penguatan sumber daya dan pelaksanaan dalam pengendalian yang sehat. Jadi benar kata temanmu di awal tadi. Jadi kita harus mengidentifikasi siapa yang ini yang menyerang ini. Oh ternyata yang menyerang adalah Sporodyptera pugiperda. Nah kita harus mengetahui dulu morfologi, biologi yang menyerang itu apanya. Kenapa kita harus belajar namanya metamorfosis ya? Kenapa? Karena kita akan mengetahui bagian mana yang menyerang. Oke, ini ya. Jadi kita betul-betul melihat ini. Nah, sekarang ini pengendalian dengan tanaman yang sehat supaya kita menghasilkan tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi ya, dengan aman tanpa mengandung residu ya. Nah, itu tadi penguatan sumber daya manusia, sarana pengendalian yang sehat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pengendalian Sporodyptera pugiperda ya yang bisa kita lakukan ya. Oke, nah ini selanjutnya kita belajar mengenai Ordo-Hemiptera ya. Hemiptera atau hemielektron. Hemielektron itu gimana? Sayap depan termodifikasi ya, setengah keras, setengah lagi selaput atau ini ya, jaring ya. Jadi setengah keras, setengah selaput itu bagian sayap depan ya, itu bisa kita lihat. Tipe alat mulutnya menusuk, menghisap atau host stellata. Lanjut lagi ini ya, termasuk ini adalah kutu dompolan ya, Planococcus citrirhizo yang merupakan menyerang tanaman apa? Jeruk. Nah, dia memiliki lapisan lilin. Ini lapisan lilin ini yang susah untuk kita kendalikan. Kenapa? Karena lapisan lilin untuk melapisi tubuhnya dari pestisida, ya, serangan-serangan ini ya dilakukan oleh si kutu dompolan. Nah, ini tahu walau sangit yang menyerang bulir padi. Gejala yang ditimbulkan akan terdapat bintik-bintik pada bulir padi. Walang sangit ini dia termasuk tipe perkembangan apa? Metabola. Berarti ada telur, nimfa, dan imago. Kutu daun ya bisa kita banyak ditemukan lagi di mana-mana kutu daun ini. Kutu daun adalah serangga yang dapat menularkan vektor penyakit, terutama penyakit virus ya penyakit virus ya. Ini bisa kita lihat, ini tumbang badak yang tipe alat mulutnya menggigit mulutnya dari Ordo Coleoptera. Coleoptera itu cirinya adalah sayap depan berbentuk seludang atau elytra. Oke. Nah, sayap depan ini berfungsi untuk melindungi sayap belakang. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini gejala serangan yang dia timbulkan. Kalau kalian melihat di dalam tanaman kelapa terdapat segitiga pada daun kelapa itu sudah terserang Orytes rhinoceros atau kumbang badak. Oke, ini. Nah, penggeret polong ya. Nah, ini Ordo-Hemiptera tadi ya bisa kita lihat di sini. Kemudian worm coklat ya, salah satu penyebab virus pada tanaman padi ya. Ini bisa kita lihat Pathogens ya. Oke, ini gejala serangan yang ditimbulkan pada tanaman padi ya. Kita lanjut lagi, ini belalang ya dari Orthoptera. Cirinya adalah sayap lurus ketika dia istirahat ya. Apakah dia ada hama? Apakah dia ada predator? Ada ya. Jadi ada yang bersifat sebagai hama, ada yang bersifat sebagai predator. Ini gejala serangannya yang bisa dia yang serang pada tanaman. Oke, lalat buah dari Ordo-Diptera di mana sayapnya itu termodifikasi, dikenal dalam bentuk halter. Halter itu adalah sayap belakang. Fungsinya untuk keseimbangan ketika dia melakukan terbang. Sistem berkembang biakannya holometabola, yang mana ada siklus telur, larva, pupa, dan imago. Baiklah, selanjutnya adalah tugas ya, bagaimana kalian buat ringkasan ya mengenai hama penting yang ada di Indonesia. Kemudian kalian melakukan kunjungan ke petani ya, kunjungan ke petani, diskusi mengenai hama yang menyerang tanaman
ya. Terus kita melakukan diskusi sekaligus memberikan informasi bahwa ya nanti kalian mencatat informasi-informasi apa saja yang kalian dapat, kemudian kita berdiskusi mengenai bahwa serangga yang ada di tanaman semuanya tidak termasuk ke dalam hama. Ya, ada juga yang bersifat sebagai predator, ada juga yang bersifat sebagai parasitoid, ya, serangga-serangga penyerbuk, ya, ada serangga sebagai decomposer. Nah, nanti tugas kalian mencatat satu petani atau dua petani masing-masing kelompok, ya, dua petani masing-masing kelompok memberikan suatu informasi, berdiskusi dengan petani apakah mereka mengetahui peranan masing-masing serangga yang ada di tanaman, ya. Nanti kalian catat dan kalian memberikan kesimpulan. Nah, tugas tersebut silakan kalian kumpul di e-learning, ya, sesuai dengan room yang saya buat di pertemuan pertama, dan jangan lupa juga dikumpul hard copy-nya. Oke, selanjutnya kita quiz, ya. Quiz ini nanti saya akan slideshow. Kalian akan buka di handphone kalian kelas point. Setelah kalian buka kelas point, kalian akan memasukkan kode kelas, kemudian kalian akan mengetik nama. Nanti soal saya akan share. Oke, silakan kalian ambil kode kelas, silakan join. Oke, silakan, baru ada 9 orang, 11 orang, silakan join. Sudah bisa masuk semua? Lanjut, silakan kalian kerjakan soalnya, waktunya 10 detik dari sekarang. Berapa jumlah jawaban yang benar dari jumlah siswa yang masuk? Ya, kita lihat. Oke, ada jawab A 3 orang, jawab B 1 orang, jawaban C 11 orang, jawab D 0. Oke, jawaban mana yang paling benar? Kita lihat. Ternyata yang C. Oke, kita koreksi pertanyaan terakhir, ya. Oke, 2 orang jawab A, 14 orang jawab C. Kita lihat jawaban mana yang benar. Oh, ternyata C. Oke, baik, itu tadi hasil kuis kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi minggu depan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah salah satu serangga yang menyerang tanaman kelapa sawit, yaitu ulat kantong yang banyak ditemukan pada tanaman kelapa sawit. Kita bisa lihat di sini gejala serangan yang ditimbulkan. Nah, ini akibat dari ulat kantong yang menyerang tanaman dengan cara tipe alat mulutnya menggigit, mengunyah. Kita bisa lihat di sini yang ditinggalkan ada jika serangan berat dia akan meninggalkan tulang daun. Ini bisa kita lihat, ya. Ini ulat kantong pada tanaman kelapa sawit. Jadi ketika kalian nanti tugas kalian yang kita suruh nanti, ya, kalian bisa memberikan rekomendasi pengendalian apa yang tepat untuk mengendalikan hama tersebut. Oke, baiklah, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini untuk praktikum mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, ya. Silakan nanti buat laporan mengenai hama-hama yang kalian dapat pada hari ini pada tanaman kelapa sawit. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi materi tentang kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman dengan kode TPT 2002 dengan jumlah SKS 3 SKS yang terdiri 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.